Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas nikmat yang Tuhan berikan sehingga kita bisa sampai seperti saat ini. Bapak tutor yang saya hormati dan teman-teman sekalian, saya sangat senang dapat bicara menyampaikan gagasan yang saya punya. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak tutor dan teman-teman sekalian mengenai COVID-19. Berbicara tentang pandemi, pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau bahkan di seluruh dunia. Sepanjang sejarahnya, sejumlah penyakit telah terjadi seperti cacar, tuberkulosis, dan HIV. Salah satu pandemi yang paling menghancurkan adalah maut hitam, yang menewaskan sekitar 75 hingga 200 juta orang pada abad ke-14. Pada saat ini, kita kembali mengalami apa yang namanya itu pandemi. Pandemi apa yang kita rasakan untuk saat ini? Ya, betul sekali, yaitu pandemi COVID-19 atau biasa disebut dengan Corona. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, dewasa, anak-anak, bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir seluruh dunia termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan saja. Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang atau sembuh atau malah makin memburuk. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, nyeri pada dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, dan ruam pada kulit. Untuk gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus COVID-19. Sebagian pasien yang terinfeksi virus COVID-19 bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini bisa disebut dengan happy hypoxia. Guna memastikan apa gejala-gejala tersebut merupakan gejala COVID-19, bisa diperlukan dengan tes PCR atau rapid test. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan lebih fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan orang-orang yang sering kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Ada dugaan bahwa virus COVID-19 ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa COVID-19 ini juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui beberapa cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan, ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19 saat batuk atau bersin. 2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. 3. Melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Untuk pencegahan virus COVID-19,
kita bisa melakukan dengan cara menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan tidak berkerumunan di keramaian. Pada yang sudah terkena COVID-19 gejala ringan atau tanpa gejala, bisa melakukan isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Untuk di Indonesia sendiri, pencegahan COVID-19 sudah dilakukan pemerintah dengan banyak cara, yaitu lockdown, PSBB, PPKM, dan untuk saat ini adalah pemberian vaksinasi untuk masyarakat. Di Indonesia sendiri sedang berjalan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga Juni 2022, data menunjukkan 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 80,91% telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahannya, sebanyak 23,59% penduduk sudah menerima vaksin booster. Vaksinasi COVID-19 sendiri bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksin juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok herd immunity. Jadi, marilah kita semua bergerak mencegah dan melawan COVID-19. Di akhir kalimat, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.